Industri ekonomi kreatif Indonesia menunjukkan potensi besar sebagai sektor unggulan yang mampu mendorong pertumbuhan ekonomi nasional dengan kontribusi lebih dari 1.300 triliun rupiah terhadap PDB dan juga menyerap jutaan tenaga kerja. Ekonomi kreatif kini menjadi perhatian utama pemerintah dan juga pelaku usaha. Sektor konten digital ini menjadi salah satu pilar utama yang mendorong pertumbuhan ini, namun tantangan yang dihadapi tidaklah kecil. Mulai dari masalah hak cipta, monetisasi yang tidak stabil, hingga kurangnya dukungan infrastruktur digital di daerah. Nah, bagaimana konten digital bersama para kreatornya itu bisa menjadi tumpuan perekonomian nasional? Insight membahasnya bersama saya, Desi Anwar. Masyarakat yang semakin menggemari berbagai platform media sosial mendorong perkembangan pesat industri konten digital. Kini banyak orang membuat dan membagikan konten digital baik berupa video, gambar maupun tulisan di media sosial untuk dinikmati para pengguna gawai. Kreator konten memanfaatkan platform sebagai sarana berekspresi sekaligus memperoleh peluang ekonomi dengan mendapatkan penghasilan melalui monetisasi. Namun, di balik maraknya pembuatan konten digital, berbagai jenis pelanggaran kerap terjadi seperti pelanggaran hak cipta, kekayaan intelektual, konten vulgar, hingga pencemaran nama baik. Untuk mendukung industri kreator konten di Indonesia, ada beberapa langkah penting yang perlu diambil pemerintah. Salah satunya adalah memperkenalkan regulasi yang lebih jelas dan adil. Dengan harapan, para kreator konten dapat merasa lebih aman dan terlindungi dalam berkarya, serta mendorong inovasi dan peningkatan kualitas. Peningkatan infrastruktur pendidikan dan pelatihan juga menjadi hal yang tidak kalah penting. Pemerintah perlu membuka lebih banyak peluang bagi pelatihan dan pendidikan yang berfokus pada ekonomi digital, pemasaran, serta hak cipta. Dengan demikian, para kreator konten dapat mengembangkan keterampilan dan pengetahuan yang lebih mendalam sehingga memperkuat kemampuan mereka dalam persaingan di pasar global. Di tengah maraknya platform digital seperti YouTube, Instagram, TikTok, dan juga yang lain-lain ya, para konten kreator itu tidak hanya mampu menghasilkan karya tetapi juga menciptakan lapangan kerja yang cukup luas. Nah, Menteri Ekonomi Kreatif mengungkapkan sebanyak 8 juta dari 17 juta konten kreator di Indonesia kini menjadikan aktivitas sebagai konten kreator itu sebagai profesi utama. Dari jumlah itu 63% diantaranya dilaporkan memiliki penghasilan yang di atas UMR. Nah, seperti apa realitas dan juga peluang para konten kreator di Indonesia? Di studio setelah ditemani oleh Ketua Umum Asosiasi Kreator Konten Seluruh Indonesia, Helmy Yahya. Bang Helmy, apa kabar? Baik, Aires. Kawan lama kita. Baju kita kok sama gini? Senada ya, karena nggak kita janjian. Nggak janjian, tapi kita ini mungkin wavelength-nya itu sama. Dan Helmy, kita sebagai orang yang sangat kreatif ya, kita ada mainan baru nih sepertinya. Asosiasi Kreator Konten Seluruh Indonesia yang baru didirikan ya, bulan Januari beberapa ya, bulan 10 lalu. ya. Tahun ini ya? Tahun masih. ini, ya. Nah, tapi ngomong-ngomong, Helmy sendiri aktif kan di media sosial? Oh iya, ya. Coba saya masih masih punya satu podcast, Helmy Yahya Bicara. Saya punya Instagram, ya Helmy Yahya Official. Saya punya akun TikTok kali ya, yang pakai nama saya mungkin almost 10. Dan ya. ini sudah. Dan saya punya satu perusahaan media namanya R66. Jadi sudah cukup lama ya berkecimpung dalam media sosial. Karena kemarin di FTA-nya diberhentikan gitu, ya softwarenya dipecat gitu, dan akhirnya saya Nah, kalau itu mainan, saya punya mainan baru yaitu di sosial media, new media. Jadi kalau aksi ini bukan mainan, ini tanggung jawab. Ini tanggung jawab, tapi jadi mewakili orang-orang seperti Helmy sendiri kan, yang memiliki ide-ide kreatif dan lain sebagainya. Tapi sejak kapan Helmy sendiri melihat bahwa ini bisa menjadi sesuatu yang bisa dimonetize itu? Sejak kapan Helmy sendiri? Oh, dari dulu. Kan saya udah menikmatin gitu ya. Sampai saya punya perusahaan cukup besar, ya namanya R66 Media. Tapi
ada keresahan ya karena saya lihat saya sendiri jadi korban. Konten saya dipelintir, di framing, dipotong, ditujukan kepada orang yang mestinya tidak begitu gitu ya. Saya ngelihat apa konten-konten saya nih pribadi, apalagi yang lain nih, ya bahwa ini harus diatur. Ada seorang kreator konten ya gitu dengan mengejar hanya tujuannya mengejar AdSense, mengejar follower, subscriber, menghalalkan segala macam cara gitu yang bisa merugikan orang, membuat perusahaan tutup, membuat banyak orang kehilangan pekerjaan, yang terakhir memecah belah bangsa, mengadu antar suku. Saya pikir ini harus mulai kita jadikan perhatian, nggak bisa main-main. Apalagi konon ada 17 juta konten creator itu kalau kita di media yang konvensional kan ada Dewan Pers. Dan dulu, ini sama sekali tidak ada regulasinya. Tidak ada regulasi. Menarik ya, sebenarnya kan sudah cukup lama kita berkecimpung dalam yang namanya ranah media sosial. Ini baru ya. Ini idenya juga kenapa perlu adanya asosiasi semacam ini dan kira-kira apa tugas tanggung jawabnya dan bagaimana untuk memanfaatkannya? Gini, saya satu hari dihubungin oleh teman seorang pejabat di Kementerian Ekonomi Kreatif yang baru dibentuk lagi ya di kabinetnya Pak Prabowo. Kami diundang beberapa kreator konten atau content creator, ya beberapa senior, ada juga anak-anak muda, ya dan kemudian saya melihat bahwa saya sedang bahwa profesi kreator konten itu diakui oleh pemerintah. Nah, menurut saya itu satu pengakuan penting bahwa nanti kalau kita punya channel cukup bagus, bisa dijaminkan untuk ngambil kredit. Dan juga saya melihat, saya senior, saya udah 60 lebih, saya pikir bahwa saya udah tiba saatnya untuk saya sharing lah. Saya, ya kalau mewakafkan tuh terlalu klise ya. Saya sharing, saya berkepentingan betul. Saya ada keresahan, ngelihat Indonesia, dunia sosial medianya demikian liar ya, penuh dengan hate speech, ujaran kebencian gitu, banyak hoax, fitnah, banyak hoax, banyak false truth segala macam gitu, post truth. Jadi menurut saya harus adalah, dan alhamdulillah banyak sekali yang peduli, banyak yang peduli, tokoh-tokoh bergabung. Ada berapa sekarang anggota asosiasi ini? Kita belum mulai ke sana, baru open. Kita cukup lama karena saya mau hati-hati. Saya tahu banyak asosiasi yang lain, ya. Tetapi saya katakan ini resmi dan kami punya akte, ya. Des, ini kita pro bono loh. Saya keluar uang sendiri, berapa teman keluar uang sendiri. Kemarin kita bikin DPW di Sumsel, tiket kita sendiri. Pokoknya bagi saya, ya udahlah usia sudah di atas 60 lah. Time to share lah ya. Time ini to yang give back. Time to give it back. Ya, jadi menurut saya ini harus dilakukan. Saya ini banget lah ya, concern banget negara kita ribut terus, ada aja isunya, mulai perselingkuhan, apalagi. Jadi sangat tidak positif gitu. Sementara kan saya sering sekarang ke China, kemarin Scandinavian, melihat betapa negara-negara di luar tuh sangat maju, dan ininya tuh tertib tuh. Kita azan diributin, wayang diributin, yang nggak penting-penting diributin gitu. Sementara yang penting-penting tidak diurusin, ya? tidak digubris. Di mana konten-konten yang kayak ini gitu, insight dari Desi Anwar juga penontonnya sedikit, Andi Noya penontonnya sedikit gitu. Jadi saya bilang, ini ada orang yang harus mengurusin ini. Kita harus ada aturan lah. Kita dalam wacana untuk membuat kode etik. Karena saya pikir profesi itu harus ada kode etiknya. Jadi dalam tahap apa sekarang aksi ini? Kita terus, kita minta dukungan dari partner-partner kita ya, stakeholder. Saya pikir pemerintah harus hadir. Nggak boleh ini dibiarkan. Di China cukup keras lah. Anda flexing, Anda fake segala macam, post truth segala macam, itu ada hukumannya. Australia yang kita tahu negara yang sangat demokratis mengatur tuh 16 tahun ke bawah tidak boleh bermedsos. Platform yang membuat anak-anak bisa pakai itu dihukum. Amerika aja tidak seliberal kita lah. Kita lihat lah, ngatain orang, menyebut nama orang itu seenaknya. Ya, jadi menurut saya ini kita butuh waktu. Kita sekarang lagi mengumpulkan para pakar untuk membuat kode etik. Ya, kemudian habis itu kita mulai merekrut anggota. Kita lagi mendefine anggota itu seperti apa sih yang akan kita terima. Nah, saya berharap pemerintah dukung nih. Kemarin saya udah ketemu dengan Ibu Mutia Hafidz, sangat mendukung. Komdigi. Ya, Komdigi.
Ya kita minggu ini mungkin akan ketemu dengan Pak Rifki ya inisiator kita, dan kemudian saya akan mengalir terus nih ke kepolisian, ke kejaksaan, ya supaya kita didukung lah, Ya, harus ditertibkan. Ada ART-nya nanti. Ya, AD udah, ART lagi sedang kita. Ya, karena kita sibuk semua. Ya, dan memang kerjanya pro bono. Ya, saya pikir nggak apa-apalah lambat, tapi begitu keluar adalah. Ada deadline kira-kira kapan ini sudah akan berjalan dengan pasukan yang komplit lah. Harapan kita sih sebelum Juni kita udah bisa full speed. Ya. Jadi asosiasi ini terdiri dari ya Helmi dan kawan-kawan, ada nanti unsur pemerintah tentu saja, dan tentu saja para konten kreator yang di Indonesia ini ya. Oh ya, banyak banget jenisnya, berbagai sektor itu. tuh. Dan ini nanti mereka welcome ya untuk bergabung dan tentu saja membayar iuran. Belum kepikir kita. Belum kepikir untuk mengecas iuran. Ya. Paling kita mencarikan pekerjaan ya. Kemudian tapi kita. Intinya tujuan ataupun visi besarnya dari asosiasi ini apa? Apakah menciptakan ekosistem atau mencari peluang ekonomi, menciptakan lapangan kerja yang baru? Dua-duanya. Menurut saya menciptakan ekosistem yang positif lah. Saya pikir negara ini perlu kesejukan ya. Perlu kesejukan. Ngapain kita menghabiskan waktu untuk berdebat sesuatu yang tidak penting? Ya, kami tidak menghambat kreativitas. Silakan. Tidak menghambat kritik, tapi lakukanlah dengan aturan-aturan yang tidak melanggar aturan. Baik, kita istirahat sebentar, Bang. Tapi percakapan kita masih cukup lama. Ini kelihatannya semangat sekali nih. Iyalah, selalu. Iya. Kita istirahat sebentar, tetaplah bersama kami. Insight with Desi Anwar akan segera kembali. Kembali bersama Insight with Desi Anwar, saya ditemani Ketua Umum Asosiasi Kreator Konten Seluruh Indonesia. Ini asosiasi yang baru ini. Baru. Helmi Yahya, dan asosiasi ini masih dibentuk dan tentu saja diharapkan ada kontribusi yang positif ya terhadap bangsa ini. Sangatlah. Indonesia ini dengan populasi kita yang cukup besar, ini salah satu pengguna media sosial tertinggi. Saya ingat dulu waktu Mas X masih Twitter, itu katanya Jakarta is the Twitter capital of the world. Rata-rata kita juga menghabiskan waktu melihat gadget, main scrolling itu bisa 8 jam per hari. Itu tentu saja sisi positifnya tentu saja banyak kalau digunakan secara positif. Betul. Ya negatifnya juga seperti kita lihat juga cukup banyak. Nah, kita di media kan, kita biasa apalagi media yang sifatnya hiburan. Nah, media sosial kan kebanyakan juga sifatnya hiburan, informasi dan lain sebagainya. Content is king. Ya, content is the king. Nah, dengan di media sosial ini ya, konten kreator ini apalagi dibanding dengan kita yang mainstream, ini kira-kira peluangnya itu yang Bang Helmi lihat itu seperti apa dan bagaimana cara memonetize-nya yang tentu saja berbeda dengan platform konvensional. Sebelum saya jawab, saya ngelanjutin tadi kata-katanya Desi lah, content is the king but packaging is the queen. Ya, content is king, packaging is queen. Kadang-kadang queen lebih berkuasa daripada king. Ya. Apalagi untuk ini, menarik perhatian. Saya ingin mengatakan bahwa saya orang komunikasi ya, saya banyak ngomong komunikasi, saya coach gitu. Kadang-kadang content is one thing ya, yang lebih penting itu adalah delivery, the packaging. Ya, packaging, brandnya. Ya, brand, how to deliver. Jadi orang-orang yang pintar di Indonesia banyak, tapi to deliver itu another thing. Jadi dalam pengalaman kita, orang-orang yang jago deliver seperti Ibu Koni, Mardigu, Rocky Gerung, ya my partner Justin Laksana in soccer gitu, adalah orang-orang yang jago gitu. Nah, saya berharap teman-teman ya yang menjadi content creator jangan cuma memikirkan konten, pelajarilah delivery. Nah, ini kita ngadu creativity, tapi jangan sampai dari mengejar AdSense, mengejar follower itu, kita akhirnya menghalalkan segala macam cara. Sekarang ada fenomena menarik, Desi. KDM, Kang Deddy Mulyadi. Waduh, gila. Followernya, subscribernya saya lihat tadi udah 5, something.
Luar biasa Tiap ya. hari itu bikin 2 atau 3, 20 menitan. Yang nonton 400.000, 500.000, 1 juta. Saya dengar AdSense-nya mengerikan. Itu yang dia bagi-bagiin tuh. Ya, jadi bagaimana medsos, sosial media bisa dimanfaatkan untuk berbagai hal. Tapi kenapa bisa berhasil? Apakah karena memang dia juga sudah seorang personality yang Ya, sudah ya. dikenal, atau apakah memang kontennya itu yang dicari, yang disukai? Yang lagi dicari oleh masyarakat lah. Yang lagi masyarakat menonton. Kita kan tahu istilah algoritma ya. Mungkin ada kerinduan terhadap sosok bupati, gubernur yang seperti beliau yang turun langsung. Kan saya menulis buku waktu saya diturunkan dari TVRI yang Breaking the Wall, saya bilang leader has to be seen gitu, harus turun. Udah nggak model pemimpin yang cuma di belakang meja. Saya kan banyak sekali bicara tentang leadership dan dia dengan genuine-nya ya, dengan originalnya gitu, terus ada bergerak. otentisitas. Pakai baju kenapa sih harus putih? Karena itu diferensiasi. Karena kita tahu tuh ya. Jadi itu yang membuat he has to be different lah. Ya, dengan lucunya, dengan beraninya, ya menerobos sesuatu yang dulu tidak bisa dilakukan atau tidak dilakukan orang. Semua ada di situ. Wah sekarang gubernur aing, bapak aing, itu top banget gitu. Sekarang udah mulai nyontoh nih, ada wali kota, ada wakil wali kota, ada satu kota wakil sama wali bersaing di medsos. Karena saya tahu saya kan berapa kali ikut pilkada juga ya dan pileg, bahwa orang-orang yang elektabilitasnya tinggi adalah orang yang mengelola medsosnya dengan baik. Ya, just name it lah, termasuk Sandi Uno, Erick Thohir, Ridwan Kamil, saya harus sebut juga ya betapa akhirnya mendapatkan spotlight. Ya. Nah ini menarik Om Helmi. Jadi kalau kita lihat keberhasilan satu konten itu, apa-apa saja taruhlah 3 atau 5 elemen yang penting yang harus dimiliki sehingga konten itu banyak followernya, banyak subscribernya, dan pada akhirnya tentu saja bisa lebih mudah dimonetize. Konten hiburan ya bagaimanapun menjadi nomor satu. Dia harus hiburan ya. Jadi makin serius Desi, yang nonton makin sedikit. Ya hiburan. Terus kecuali kalau politiknya memang betul-betul politik sensasional, kalau ada skandal misalnya, atau kalau ada tapi itu kan ada musim-musimnya juga. Musim pilkada atau musim pemilu itu. Ya, tapi delivery-nya tetap menjadi sesuatu yang harus kita tekankan. Kan konten serius tapi kan bisa entertaining juga. Ya. Packagingnya itu tadi. Packaging is nomor 2. Nomor 3 harus sesuai dengan yang sekarang menjadi algoritma. Ya, menjadi algoritma. Ya dulu saya pernah bikin konten gitu, wawancarain Kodari, nama Ahok lagi disebut terus. Kita wawancara tentang siapa nih yang akan jadi pemimpin ke depan. Ngomong 1 jam, ngomong Ahok tuh cuman 3 menit. Saya kasih judul Ahok menurut tukang survei. Yang nonton jutaan. Algoritma itu mencari jadi ya gitu, hashtagging. Bagaimana kita bikin caption, bagaimana kita bikin clickbait. Itu menjadi hal yang sangat penting dan sesuatu yang unik lah. Kadang-kadang saya bikin konten yang saya pikir meledak nih, enggak juga. Kadang-kadang enggak sengaja, itu malah meledak. Itu algoritma tuh. Jadi contohnya apa? Ini kan Helmi sendiri kan memiliki beberapa platform tadi kan. Katanya di YouTube ada kan, semua, kemudian di Twitter atau X sekarang ada, IG dan TikTok. Nah, ini X saya tidak terlalu main. Tidak terlalu main ya, tapi TikTok ya. Kata tadi ada 10 account di TikTok. Mungkin dari pengalaman pribadi Helmi sendiri dan bagi para calon ini content creator itu bagaimana mencari, mendapatkan, dan menyesuaikan dengan platform yang ada? Taruhlah untuk TikTok. Seperti apa konten yang paling berhasil yang Helmi? TikTok itu kan cuma 1 menit. Padahal kadang-kadang sekarang 3 menit pun masih oke. Asal dia, membuat orang itu, ada binding gitu. Jadi tergantung juga. Jadi TikTok itu lebih cepat bermain pakai musik ya. Walaupun kemarin saya nggak pakai musik, pakai ngomong aja mereka nonton ya. Ada yang tonton sampai 5 juta, ada yang sampai 7 juta. Apa waktu itu saya ngomong tentang Ronaldo ya. Saya ngomong tentang Ronaldo, ngebahas bahwa Ronaldo itu adalah orang yang dia talentnya nggak seberapa dibanding Messi, tapi dia ada orang yang tetap latihan dan itu yang nonton banyak banget. Itu banyak sekali ya? Oh iya banyak sekali. Dan ada interaksinya juga banyak. Nah di medsos itu bagusnya dibandingin kita yang terbiasa di konvensional media, kan tidak ada interaksi. Jadi di medsos itu dia bisa komen, ya kan, dia bisa ngatain kita, dia bisa nanya yang mau kita jawab, mau enggak, dia bisa berinteraksi
sesama netizennya. Ya. Itu yang menarik. Nah, TikTok ini karena TikTok itu sangat populer dan semakin sering digunakan. Coba mungkin dari segi audiensnya dan juga selera para TikToker yang ini pengalamannya Bang Helmy ya, sampai 5 juta itu siapa-siapa mereka dan kira-kira topik yang dicari kalau orang berganti-ganti. Topik itu berganti-ganti. Bisa berganti-ganti. Saya tuh punya asisten namanya Bayu, itu kerjanya Pak ngomong ini Pak, lagi laku Pak. Jadi ada proses pencarian topik itu. Sekarang kalau kita ngomong tentang Jokowi, laku banget tuh. Karena lagi banyak orang ngomongin Pak Jokowi. Gitu loh. Jadi menurut saya kita harus, kalau mau sekedar mengejar views ya. Jadi ngejar views tuh kita harus perhatikan apa yang lagi viral. Kayak tadi saya bilang, kita ngomongin Ahok. Ahok lagi banyak menjadi engine-nya tuh ya. Jadi algoritmanya ke sana. Betul. Jadi kita harus tahu tuh. Kalau saya kadang-kadang ngelihat di X yang dulu Twitter, yang trending topik itu indikasi bahwa itu lagi banyak diperbincangkan orang. Ya, lagi apa gitu. Misal stoikisme. Naikin tuh. Wah, ramai yang nonton. Saya pernah tahu-tahu pernah dengan Sahnas ngomong tentang parenting gitu. Pada saat Ikang baru saja ini Marisa baru saja meninggal, saya memanggil itu dan ngomong tentang parenting. Ramai banget. Jadi menurut saya itu ilmu-ilmu yang harus kita. Dan kita harus memahami target audience-nya, memahami ciri khas dari platform itu sendiri. Harus. Dan Helmy mempelajari. Oh iya, saya punya orangnya. Beda misalnya TikTok dengan IG atau Instagram, sama dengan YouTube misalnya. Kalau Facebook itu orang tua banget lah. Ya kalau Facebook itu generasi kita. Itu kita awal-awal, tapi jangan salah loh. Kita dulu semua adalah kita merasa generasi hebat Facebook. Sekali dengan bagian tapi dari jualan Facebook, ya. Masih bagus dengan Facebook. Habis itu muncul YouTube. YouTube kan lebih global ya, lebih global. Itu pun sekarang turun Des. Jadi kadang-kadang YouTube itu sekarang kan orang-orang di medsos itu kan nggak mau lama ya. Dan saya orang yang melanggar tren itu gitu. Karena saya kalau podcast orang minimal 40 menit, 30 menit, ada 1 jam. Nggak puas kan? Nggak puas. Iya, itu ya terserah aja. Baik. Kan yang dihitung tuh kan views ya. Berapa lama dia nonton kita, durasi. Ya biarin aja lah dia menonton berapa. Jadi menurut saya hal-hal gitu. Kalau di IG mungkin lebih bagus lah. Nggak terlalu banyak robot-robot ya. Nggak terlalu, lebih bertanggung jawab lah komen-komennya. Yeah. Kalau X, no komen lah saya. Nah, kalau TikTok itu anak muda, tapi jangan lupa loh, orang tua sekarang udah nonton TikTok. Orang tua sudah ya? Iya ya, saya tiba-tiba Pak Helmy, saya ngikutin tripnya di Cina, bagus banget. Jadi kenapa nonton TikTok tuh kan asik, kita begini aja. Iya. Iya kan, dia bergerak Saking asik kadang-kadang orang gitu ya, menghabiskan waktu begitu lama kalau kita scrolling berjam-jam. Nah, tapi idealnya kita menghabiskan waktunya dengan positif ya. Ada manfaatnya lah, bukan hanya menghabiskan waktu. Kita istirahat sebentar. Oh boleh. Tapi tadi sudah diingatkan, tadi kita harus break sebentar. Tapi ini menarik sekali ya perbincangannya, karena memang hal-hal yang perlu kita ketahui ya. Jadi jangan kemana-mana dulu, Insight with Desi Anwar akan segera kembali. Insight with Desi Anwar masih bersama Ketua Umum Asosiasi Kreator Konten Seluruh Indonesia, namanya Helmy Yahya, dan orangnya memiliki banyak ya konten-konten kreatifnya di platformnya ya. Di TikTok ada 10 katanya, di IG juga, di YouTube, podcast dan lain sebagainya. Nah, populasinya kan luar biasa, bukan hanya di Indonesia tapi seluruh dunia. Jadi kita tahu persis apa yang menjadi topik-topik yang sibuk dibicarakan oleh seluruh masyarakat di Indonesia dan di dunia. Nah, karena itu ya saya lihat juga beda misalnya kalau orang nonton ya ini media arus utama atau mainstream media seperti kita di CNN Indonesia, kan jelas kita punya ini profesi ya istilahnya, ada kode etiknya, kita ada harus berdasarkan fakta, harus code of conduct dan check and recheck dan lain sebagainya. Nah, ini agak beda karena ini istilahnya hutan belantara. Betul. Tapi kita juga eksis di situ. Mainstream media sekarang yang kita juga harus eksis. Ada misalnya program ini di YouTube ada, di IG ada, di TikTok dan di Twitter ya, atau di X juga ada. Nah, untuk sekarang ini menjadi profesi kan, konten kreator, makanya ada profesi. Supaya ini dijadikan profesi ya dan bisa dimonetize, tapi dengan cara-cara yang tidak berdasarkan yang negatif itu, bukan curi dari konten orang lain
bikin misalnya yang beretika, ada pesannya yang memang kalau lucu itu karena memang betul-betul lucu dan lain sebagainya. Apa dan bagaimana orang bisa menjadikan ini mata pencarian utamanya? Banyak Karir. Banyak, ada yang kaya raya dari sosmed. Tapi kan harus ada metodenya. Berarti kan harus kerja keras. Harus kerja keras lah. Nah, ininya terus menggali, kadang ada punya tim riset sendiri, produksinya juga serius ya. Walaupun bukan berarti kalau kayak dulu Soleh Solihun kan dia bikin podcast cuman satu doang nih, nggak pakai tripod bahkan. Ya cukup dengan satu gadget gitu dan dia bisa 2 jam lu tangannya. Gitu. Dia nonton banyak. Itulah persoalannya. Satu orang pun anytime, anywhere orang bisa bikin tuh. Di atas gunung, orang kampung. Nggak harus di studio seperti itu. Jadi borderless. Dan juga dia mengatakan bahwa sosmed terutama YouTube itu giving the speech untuk orang yang selama ini speechless. Giving the time to have voice yang selama ini voiceless. Nggak perlu izin kan? Ya, alat juga terserah lu lah. Mau cuman handphone 1 juta. Jadi intinya modalnya sangat murah, hanya modalnya satu gadget sama koneksi internet. Ini bahaya kalau kita tidak atur. Kadang-kadang mereka tidak tahu juga the do's and the don'ts ya. Makanya asosiasi akan masuk kode etik. Sekarang do's-nya dulu. Minimal bikinlah sesuatu konten yang positif lah. Contohnya? Masak, atau kan sekarang banyak tutorial. Masak, tutorial termasuk banyak yang diminatin orang ya. Entrepreneurship, ya bagaimana jadi sukses, itu menarik gitu. Daripada konten yang mempina orang, kadang-kadang menunjukkan. Nah, kami kemarin udah diskusi juga dengan TikTok Indonesia ya, dengan ByteDance gitu. Sharing lah gitu. Kadang-kadang mereka yang ketangkap itu cuman misalnya pornografi. Itu pasti di take down. Atau ada judi online-nya di situ. Ada judi online, Kan, coba ya. Jangan begitu. Atau penipuan kan. Penipuan, banyak juga itu. Atau pemerasan. Ya, untuk kita kan sudah ada undang-undang ITE-nya kan untuk itu. Nah ini tapi dus-nya lagi. Ini saya masih dalam kacamata bagaimana ini dijadikan profesi yang bisa mendapatkan. Karena kita bisa menolong diri kita sendiri. Banyak yang jadi miliarder dari sini. Kita ada nama Atta, ada nama Willy Salim, ada nama Deddy Gobuzer, ada nama Raffi Ahmad gitu, yang kaya raya ya dari sosial media activity. Itulah sebabnya banyak yang jadi Raffi gitu loh, tanpa tahu gitu, tanpa tahu bagaimana cara menjadi. Kadang-kadang lebay lah. Nah, termasuk Helmi sendiri ya cukup sukses ya dalam mengelola dan mendapatkan manfaat itu sendiri. Kalau saya lebih banyak mungkin intangible benefit ya, intangible benefit. Jadi saya mungkin AdSense saya tidak. Dan saya udah tidak peduli yang nonton banyak atau tidak, walaupun subscriber saya lumayan ya 2,17 juta ya. Jadi saya lebih kepada intangible. Saya eksis, usia saya kan 60-an. Ya jarang ada orang public speaker ya atau orang gitu tokoh yang bisa bertahan. Kenapa? Karena saya masih bertahan juga kok di sini. Iya, Desi mah the legend. Jadi kuncinya konsistensi. Kan? Konsistensi. Kalau dari segi topik ya, apa saja yang perlu kita pelajari supaya menjadi sukses? Kan tadi harus lihat yang algoritmanya. Saya pikir kita harus melakukan diferensiasi lah ya. Jangan menyamain orang. Ya, there is no way Anda akan menjadi seperti Raffi, seperti Deddy, seperti Renat Kasali. Ya, kita harus punya hidangan kita sendiri lah. Oke, contohnya misalnya saya bukan orang yang terkenal, bukan bupati, bukan wali kota, bukan siapa-siapa, bukan politis, bukan artis, tapi ingin menjadi konten kreator yang profesional dan sukses. Nah, apa yang konten seperti banyak apa? Banyak sekali ya, nobody gitu tiba-tiba menjadi populer ya. Banyak sekali kita nggak, ini siapa? Saya lupa kemarin ya, ada seorang konten kreator satu keluarga, anak-anak, yang nonton tuh mungkin ratusan juta kan. Biasanya seperti unboxing atau unboxing gitu ya. Jadi ada hal tertentu walaupun kadang-kadang tidak bertahan juga tuh. Trennya berganti. Ya, jadi Desi lihat ya bagaimana seorang I Show Speed gitu. Ya pada saat Amerika sama Cina perang, dia ke Cina dan dia mengabarkan, Cina itu lebih hebat dari Amerika. Sekarang ada perang memes ya, perang konten. Perang konten dengan caranya gitu. Saya pikir bikinlah kreativitimu, asal yang penting jangan nyakitin orang,
jangan sara, Nah, ya kan? topik itu kan banyak sekali. Tadi kan Yes. disebut ya hiburan, Dan ganti tapi kan berganti. juga bisa Ya. bisa ada tutorial Ya. misalnya. Itu masih diminati ya. Ya, ya, Ada ya. tips dan trik Ya, ya, untuk ya. menjadi sukses. Walaupun itu tren-tren juga ya. Kaya bisa jadi cepat kaya misalnya. Oh, iya, iya, itu selalu. Tapi di lain pihak kan ada yang lucu-lucu misalnya Ya. orang yang melakukan sesuatu hanya untuk menjadi viral Ya, gitu ya. ya. Konyol-konyol gitu. Ya konyol-konyol. Dulu Desi tau nggak yang mandi lumpur tuh? Nah, Ya itu gitu, dia. Saya orang baik dan orang kemudian ngirim gift gitu dan tiba-tiba versinya di berbagai lokasi dan di berbagai daerah. Gitu. Oke, tapi ini sesuatu yang menurut Bang Helmi ini yang konyol-konyol, yang Ya jangan aneh-aneh, terlalu yang konyol itu juga lah. ini di welcome nggak dalam asosiasi konten? Itu kalau nggak salah Apa? yang mandi lumpur udah nggak boleh kali ya, karena nggak positif. Atau yang membahayakan? Kan ada Membahayakan. kadang-kadang Tiba-tiba kemarin yang- ada kritik petani di mana gitu Jawa Barat udah nggak bercocok tanam, bikin TikTok Iya, tuh mereka joget-joget gitu. Jadi menurut saya ya harus ada satu pengertian juga gitu. Jadi harus ada sesuatu edukasi. Jadi di Iya. asosiasi kita juga akan melakukan edukasi bersama beberapa pemilik platform. Kita akan mengedukasi bagaimana cara menjadi influencer yang bisa menghasilkan uang, yang bisa berjualan, kan menolong cukup banyak bidang-bidang lain ya. Jadi yang pengrajin kita bisa bantu untuk dijualkan. Nah dan ini kan sebagainya. ada jadi do's and don'ts ya. Saya Ya. lihat kan kalau konten-konten itu isinya kadang-kadang kan orang mengambil misalnya ada orang yang berantem teriak-teriak Iya, dan iya, itu iya. dijadikan konten ataupun Ya. mengambil dari CCTV dan lain sebagainya. Ya, ya. Nah asosiasi ini supaya kontennya itu bisa dipertanggungjawabkan istilahnya, tapi dalam waktu yang sama juga bisa menarik perhatian Betul. para advertiser dan Ya. lain sebagainya itu seperti Ini apa? kadang kita garap Ya. tuh. Karena brand kan biasanya Oh, iya, kan iya, iya. sekarang juga Ya. mencari cara-cara Betul, beriklan betul, lewat konten kreator. Tapi sekarang saya pikir brand juga tidak mau diasosiasikan dengan sesuatu yang negatif. Dalam dunia sosial media itu ada endorse ya. Ya, ada AdSense yang didapat dari pemilik viral platform. ya, dari Ya, jadi menurut Berapa? saya ada dua hal. Tapi kalau dia mau dapat endorse, dukungan dari brand, dari produk, rata-rata produk tidak mau diasosiasikan ke sesuatu activity yang negatif. ya. Gitu. Nah, ini bila kita ingin menjadi sumber ya income atau penghasilan tiap Ya. bulan Ya, ya, ya. karena mungkin daripada saya kerja Ya. di kantor misalnya lebih baik saya di rumah menciptakan Ya, konten why not, sendiri. why not, ya. Itu banyak ya dari 17 Banyak. juta pengguna Ya. itu yang bisa mendapatkan Iya, iya. penghasilan. Sekarang ibu-ibu Des di kampung-kampung mereka punya activity, mungkin dia habis suaminya pergi masak, dia bikin konten lucu-lucu. Tapi berarti harus ada tiap hari melakukannya kan, ada Ya, konsistensi ya. kalau Helmi tiap harus reguler. Ya. Saya kalau podcast saya 3 kali seminggu. kalau misalnya Kalau IG uploading mungkin kadang-kadang minimal 1. Kadang-kadang kalau saya Per hari traveling atau per hari. per hari. Iya, apa aja lah. Kadang-kadang kita dapat gambar kita ini. Foto kadang-kadang lebih bagus dari video. Video sebagian besar lebih bagus dari foto. Kalau Kadang-kadang TikTok just berapa sharing. kali? TikTok saya tuh sekali bikin kadang-kadang cuman 2 minggu sekali saya bikin misalnya 15 konten, 17 konten. TikTok tuh kadang-kadang cacahan dari YouTube, cacahan dari IG. Karena lebih pendek dia Ya, ya. tinggal reformat caranya aja. Kalau TikTok kan rata-rata kan dia vertikal ya, Ya. potret. Desi sekarang tahu ya, ada sinetron series yang dibuat dengan format berdiri. Itu supaya orang Bisa masuk ke nontonnya. TikTok. Iya, jadi kan bayangin begitu malasnya netizen itu nonton kalau yang dia Ya, yang landscape. kan Ya susah. harus ya tangan kan? dua. Jadi kalau ini bisa potret bisa lebih Ya, jadi itu nyaman kadang-kadang kita mereka. pun harus melakukan adjustment, perubahan baik. sangat cepat. Wow, ini juga ilmu yang kita pelajari. Ini kita istirahat sebentar, Siap. Bang Helmi. Tapi kalau kita ingin menjadi konten kreator yang profesional, ini sebenarnya pekerjaan yang sangat menyenangkan ya. Kalau kita bisa lakukannya sendiri dan relatif, ya minimal ada akses ke wifi atau internet dan gadget tentu saja. Insight with Desi Anwar akan segera kembali.
Kembali bersama Insight with Desi Anwar, ada Ketua Umum Asosiasi Kreator Konten Seluruh Indonesia, Helmi Yahya. Kita bicara mengenai bagaimana sih kalau kita ini menjadi konten kreator yang profesional dan sekarang ada asosiasinya. Nah, asosiasi ini kan tujuannya juga untuk edukasi kan tadi dan menciptakan ekosistem yang bisa melindungi atau paling tidak juga memberikan inilah networking dan lain sebagainya. Coba mengenai tadi ada do's ya, yang perlu kita lakukan kalau ingin menjadi konten kreator yang profesional ya. Jadi kita harus paham platformnya, ya, paham audiensnya, pilih tadi ya topik-topiknya, nanti algoritma lah, algoritmanya. Tapi kan juga harus ada otentisitas. Jadi bukan hanya jangan niru-niru saja. Dan kita harus lakukan minimal konsisten ya, sekali sehari atau sekali seminggu. Dan juga ya itu caranya kata content is king tadi kata, tapi packaging is queen. Jadi cara komunikasinya dan lain sebagainya. Nah sekarang don'ts-nya, dan saya lihat itu salah satu yang membuat media sosial ini seperti hutan belantara. Kita wah banyak sekali hal-hal yang negatif juga di situ ya. Ada hoax, ada disinformation, ada ini penghinaan, ada orang yang berantem, konflik sara dan fitnah dan lain sebagainya. Belum lagi mencuri konten orang. Misalnya, saya ngambil, waduh ini Helmi mendapatkan banyak sekali followers, saya ambil, kemudian saya repackage dengan wajah saya yang ditempel di situ. Nah mungkin don'ts-nya sekarang, apa yang harus kita pelajari dan bagaimana untuk menghindarinya? Satu, jangan melanggar UU ITE ya, itu udah jelas aturannya. Terus nomor dua, kalau bisa jangan merugikan orang lah. Kayak kemarin bikin konten food blogger ya, saya dengan Anna Fanti pernah bikin konten food blogger, tolonglah. Ada orang baru bikin restoran gitu, terus di reviews gitu, dengan cara-cara yang belum etis. Kalau enak nggak enak itu kan masalah subjektif ya. Belajar dong dulu dari Bondan. Nggak pernah dia bilang nggak enak tuh. Lagi ada ini, ada. Jadi jangan menghina. Jangan menghina, jangan ya. Jadi bayangkan apa yang Anda lakukan bisa menutup periuk nasi orang loh. Ya, ada orang yang baru ngutangnya belum lunas, warungnya ditutup. Ya, apalagi kemarin ya kasus yang ada code blue kalau nggak salah ya, sampai ada unsur pemerasan di situ ya, sampai dia di blacklist. So kan, come on gitu. Jadi silakan bikin konten yang sekreatif apapun, tetapi kalau bisa jangan merugikan orang. Nah, konten kreator seperti itu tidak akan diterima menjadi anggota asosiasi kan kalau mereka ketahuan. Oh ya, kita kan itu masalah etik. Jadi harus ada, ada ini juga. Kayak kemarin juga ya, saya bukan apa-apa. Filter ya. Tiba-tiba ada seorang konten kreator yang lagi top-topnya bikin acara masak rendang ya di Palembang. Ya, saya pikir itu, ya saya nggak mau ngomong itu lagi sebenarnya. Tapi dia mau ngaku settingan atau tidak, nggak ada persoalan. Damage has been done. Dia juga tidak mengatakan bahwa Palembang itu gini-gini. Tapi kata-kata netizennya demikian menyudutkan yang membuat banyak orang marah gitu. Jadi saya pikir tolonglah, karena nggak boleh kita membandingkan satu suku dengan suku yang lain. Itu yang kita jaga dari tahun 1928 gitu ya. Jadi menurut saya jangan sampai memecah belah bangsa. Betul itu penting. Jadi kemarin kita dialog lah dengan teman-teman milik platform. Jangan cuma masalah pornografi, child abuse saja yang memang mungkin standar universal ya, tapi ada hal tertentu yang atau pura-pura misalnya menjadi korban KDRT tapi ternyata tidak gitu, atau melakukan hal yang aneh-aneh tapi ternyata hanya settingan atau Nah ini asosiasi ini nanti apa? Bagaimana akan ini kan orang kan bebas ya orang kan bebas ya posting apa saja, tapi jadi apa peran aksi ini? Ya kita paling membuat rekomendasi ya. Karena kita kan tidak punya kemampuan atau tidak punya hak untuk men-take down, untuk memberikan pembinaan. Makanya kita sekarang kerjasama minta dukungan dari pemilik platform. Hey, lu kan udah nyari makan dari sini nih. Ya tolong jaga juga lah. Jangan cuma menyampaikan sebagai this is universal standard dan ini nggak kita perhitungkan, jangan dong. Ya kan? Kita mau Indonesia itu sejuk. Kita mengejar ketertinggalan jauh, Des. Dari Vietnam aja kita udah mulai ketinggalan. Malaysia yang kemarin imbang-imbang udah di depan kita. Bayangin Malaysia masuk sekarang 10 negara teraman dunia loh. Tanpa kita sadarin gitu. Nah, untuk maju itu kan kita harus aman, harus tertib. Jadi menurut saya PR kita banyak lah. Jangan dibikin riuh rendah dengan paling tidak nanti aksi ini menjadi memberikan rambu-rambu lah sedikit. Tapi juga kan pasti bisa membantu bagaimana sih supaya bisa monetize. Nah biasanya kan orang kan tujuannya membuat konten itu kan bukan hanya untuk mencari keributan saja, tapi kan ingin mendapatkan
istilahnya ketenaran atau menciptakan sensasi supaya jadi viral karena ujung-ujungnya kan monetization. Di situ ada kita akan edukasi. Jadi kita wirawan ya, sahabat gue mengatakan dunia medsos itu rusak karena setelah ditemukan tombol like, share, and comment. Dan karena komennya itu justru lebih menarik daripada konten itu. Kebenaran itu, kehebatan seorang itu ditentukan bukan kebenaran narasinya, tetapi banyak atau tidak yang nonton. Kecelaka kita di sini. Jadi menurut saya kita akan melakukan edukasi, boleh saja mengejar like, views, follower, subscriber, tapi kalau bisa tolong dong diperhitungkan jangan merugikan orang. Itu penting tuh. Oh banyak sekali caranya. Saya lihat tuh ISO Speed tuh gila deh sih. Dengan caranya gitu, wow teriak-teriak gitu. Dan keren banget nih, ISO Speed ditanya, di mana kamu syuting paling nyaman? Indonesia. Jadi menurut saya betapa kayak Nash Daily. Wow, I admire him gitu. Yang 1 minute content itu, dia keliling dunia gitu. Mengabarkan sesuatu yang baik-baik ya. Jadi kayak good news from Indonesia. Good news from Indonesia. Hai, Wahyu Aji. Justru konten-konten yang positif. Tapi ya, terus terang kadang-kadang kita baca konten, nonton kontennya, tapi justru yang menghabiskan banyak waktu itu adalah komentar-komentar di bawah kita seperti hilang di situ karena memang komentarnya itu bisa menjadi konten itu sendiri. Dan gak sopan deh sih. Saya waktu siaran dengan Coach Justin bilang, you are what you are thinking, you are what you are saying. Kalau lo ngomong sumpah serapa, kebun binatang, that's you. That represent you. Itu pun kita edukasi lo. Boy ya sopan lah, jangan ngomong ngatai ya masalahnya ya memang itu manusia itu tertarik dengan hal-hal seperti itu justru ya disitulah mereka menghabiskan banyak waktunya. Nah satu lagi tuh ada kita buzzer atau bot atau akun yang nggak jelas, yang profil yang nggak ada, yang mungkin hanya no name dan unknown dan tiba-tiba muncul. Nah ini bagaimana asosiasi akan bagaimana menyikapi? Saya pikir lebih kepada tugasnya pemerintah ya, kan ada Komdiji, ada kepolisian. Ya, jadi menurut saya gitu. Kalau kita sih memang stay untuk pembinaan, menegakkan atau kode etik ya, melakukan edukasi, mencarikan pekerjaan. Itu pekerjaan kita tuh. Jadi ya makanya kita butuh support banget dari teman-teman. Ada yang mau bergabung, tidak ada masalah. Ini pilihan. Untuk bergabung, jadi nanti ada semacam filtering atau cek dan recheck kita akan menentukan. Tidak semua juga bisa gitu ya. Kita akan lihat ya mungkin dari jumlah, mungkin dari jumlah konten. Kan ada orang baru bikin 3 video dan aku jadi kreator konten gitu. Mungkin ada ukuran kuantitatif ya. Ada track recordnya yang mereka miliki. Ya. Itu penting saya pikir. Iya, Bang Helmi, kita masih ada satu segmen lagi. Akhirnya. Jangan kemana-mana dulu, Insight with Desi Anwar masih akan segera kembali. Insight with Desi Anwar ditemani Ketua Umum Asosiasi Kreator Konten Seluruh Indonesia, Helmi Yahya. Kita bicara mengenai ya konten ya karya profesi. Nah, sekarang memang sudah ada profesi sehingga ada asosiasinya dan kita harapkan semua ada semacam paling tidak rambu-rambu. Juga yang penting adalah kalau saya lihat dengan konten yang sangat kreatif ini bisa membantu memajukan yang namanya ekonomi kreatif Indonesia. Apalagi kalau isi dari konten itu bisa ini merupakan ide-ide kreatif yang keluar sehingga membantu menciptakan pekerjaan dan lapangan pekerjaan yang baru. Iya, Des, karena sudah nggak bisa kita hindari lagi sekarang peran sosmed ya, media sosial, online shopping dan sebagainya itu sekarang menggantikan peran dari konvensional transaction. Desi kan mungkin ingat sekarang ada tas-tas branded gitu, atau dijual pakai TikTok langsung dikirim ke Amerika, ke pintu itu segala macam, dan itu mengubah pattern tuh. Jadi menurut saya, mari kita bikin yang positif lah. Jadi kita bantu para pengrajin UKM kita gitu untuk berjualan gitu, atau mereka kita ajarin untuk menjadi seorang influencer. Ya hanya dengan menggunakan satu gadget ditambah lighting dan bisa jualan langsung ya.
Jadi paymentnya, sistemnya kita siapkan sekarang. Saya pikir, wow, ini akan menolong banyak orang. Indonesia ini kan ada persoalan. Kita nggak tahu apa yang terjadi kepada kenaikan tarif ini ya. Pada hitungan kita pasti akan terjadi banyak layoff. Ya karena barang-barang menjadi mahal, bahan baku yang kita impor menjadi. Jadi we have to prepare gitu. Jadi kehadiran para creator konten itu sangat kita butuhkan. Ya jadi yang ribut-ribut sudahlah. Mari kita berdamai. Udah selesai kok ini. Jadi mari kita bangun Indonesia, dan asosiasi ini memang didasari di AD-nya itu netral, independen, dan imparsial. Kita tidak berharap ini akan menjadi kendaraan politik. Tapi, penting itu. Oh itu penting. Tapi bisa menjadi ini juga edukasi untuk para pelaku politik untuk bagaimana menyampaikan informasi, narasi dengan baik lewat konten yang baik. Karena semua orang kan sekarang memiliki platform dan belajar dari Desi Anwar. Karena semua orang, saya lihat itu seperti Donald Trump ya, Presiden Amerika Serikat, kebijakan itu semua dia lakukan lewat X. Lewat X. Jadi punya temennya. Sebelum stafnya sendiri, menteri-menterinya tahu, dia sudah posting itu. Dulu kebijakannya kan dia. The first administration kan dia juga. seluruh komen perintah-perintah itu dia pakai Twitter. Iya, semuanya pakai Twitter. Sekarang juga Elon Musk dan lain sebagainya. Tapi ini saya lihat juga di Indonesia seperti itu, kita para ini KDM saya pikir melakukan itu ya. Bagaimana dia memberikan contoh, ini nggak boleh, bahwa kalau bikin tempat pariwisata harus ada izin, jangan apa gitu melalui sosial media. Jadi menurut saya ini sesuatu yang menarik, Des. Makanya menarik kalau kita atur. Ini powerful tool ya sebenarnya untuk berkomunikasi. Berapa sih yang sekarang yang baca koran? Berapa sih yang nonton yang konvensional? Ya, yang jelas mungkin Insight with Desi Anwar lewat platform YouTube lebih bisa dan lebih gampang diakses. Karena anytime anywhere ya kan. Karena bisa. Kalau Desi dulu kita nonton Insight jam sekian, begitu miss? Ya, begitu miss ya. Lewat. Beda karena kalau dulu saya di RCTI misalnya hanya itu orang platformnya itu hanya TV yang free to air gitu, tidak ada saingan. Nah, sekarang ini dengan kompetisi ini kan kita banyak sekali konten kreator, jutaan bukan hanya di Indonesia tapi kita berkompetisi seluruh dunia. Bagaimana supaya kita menang dalam kompetisi ini tapi secara positif ya, bukan menangnya karena orang paling tahu wah ini kalau mau yang aneh-aneh ini konten. Saya pikir kita harus memberikan pilihan-pilihan ya. Kalau mau belajar ngaji di sini, kalau belajar masak di sini, kalau minta motivasi kepengen kaya di sini, ya kan gitu. Kalau mau misalnya dapat informasi tentang politik di sini, itu penting. Jadi ada algoritmanya sendiri. Ada algoritma. Jadi makanya seorang creator konten harus punya diferensiasi. Dia nggak boleh sama. Kalau saya nonton Aninoya, saya tahu what would I expect. Kalau saya nonton Desi, saya tahu. Kalau saya nonton Renat, saya tahu. Kalau saya nonton Deddy Gobuze, saya tahu. Jadi saya pikir itu penting tuh. Jadi branding itu jangan menjadi penting, epigon. Diferensiasi itu sangat penting. Sangat penting. Nah, kolaborasi ini kan tadi diharapkan pemerintah juga ada pengusaha dan brand dan akan pasti mencari juga platform-platform untuk memarketing. Peran influencer juga sekarang profesi kan ya. Profesi ya. Yang sangat bergengsi. Ini bisa jadi bagian dari asosiasi. Oh iya. Pada basis influencer lah yang kita undang. Nah, saya juga kemarin melakukan pendekatan kepada pemerintah. Kan pemerintah sekarang menurut saya agak harus ditingkatkan masalah diseminasi informasi pembangunan. Cukup banyak kok yang berhasil kayak di sektor pertanian. Adakah hal begitu sampai gitu ke masyarakat? Mungkin dia muncul di mana gitu atau terbit di mana dia udah seneng, padahal orang tidak di situ. Tergantung target market. Kalau Gen Z, milenial, no way mereka baca koran gitu. Atau nonton di FTA yang konvensional, no way gitu. Jadi menurut saya, jadi kami asosiasi sangat senang ingin membantu itu. Ya, kalau ada misalnya program untuk mensosialisasikan apa atau mengedukasi penting masyarakat. Karena salah satu kenapa kebijakan yang dibuat oleh pemerintah ini kadang-kadang tidak ada komunikasi yang tidak sampai dan salah timing, waktunya salah atau timing, masih salah sasaran betul. Dan juga salah konten. karena mungkin belum dilakukan FGD sebelumnya mungkin atau kontennya belum benar dilakukan sih delivery. Cara penyampaian. Kan kita tahu lah berapa teman-teman kita ya. Menurut saya ngomong itu mestinya nggak begitu dong. Iya, dan sekarang juga inilah kita. Desi lah turun. Dua. Jangan. Insight. Nah, ini ke depannya kira-kira
taruhlah asosiasinya sudah lengkap, sudah apa yang kita bisa dapatkan nanti ke depan? Mau dibawa kemana ini asosiasi ini dan program-programnya apa-apa saja yang akan dilakukan? Sekarang kita mendekatin para stakeholder, minta dukungan ya. Alhamdulillah semua dengan tangan terbuka, tinggal masalah jadwal aja. Stakeholder siapa? Pemerintah? Pemerintah, pemerintah dan yang terkait semua ya, Komdigi, saya pikir Ekraf, kepolisian, kejaksaan, ya mungkin begitu. Dan juga pemilik-pemilik platform. Kita udah ketemu dengan TikTok, minggu ini kita akan ketemu dengan Meta gitu untuk menyamakan persepsi. Karena saya pikir kita juga harus ngasih tahu mereka tuh. Kita bergandengan. Mereka pemilik lapak lah, bukan mereka kita. pemilik lapak lah. Gue bantuin lu nih. Lu nyari makan dari sini, kita bantuin lah. Jadi kita juga berharap, udah bagus kemarin TikTok ngajak kita untuk untuk mengedukasi mak-mak gitu misalnya untuk menjadi influencer. Ya, jadi menurut saya sangat bagus lah. Dan saya juga berharap teman-teman yang punya activity di pemerintahan, di BUMN, ayolah kerjasama dengan kita biar ada manfaatnya orang bergabung dalam asosiasi. Saya bilang ini pro bono, ini pakai duit kita sendiri. Ya, jadi kita nggak kebayang tuh. Jadi tolonglah. Saya pikir saya cuma mendirikan aja deh. Habis itu saya akan lengser ke Prabowo itu yang jalan anak muda. Funding dan lain sebagainya nanti dari. Jadi saya berharap donatur ya, orang-orang yang punya concern yang sama gitu. Itu yang kita undang kepada kreator konten yang senior. Saya berharap betul mohon dukungan ya. Jadi itu yang kita harapkan. Karena ini PR besar. Saya pikir ini bagian dari pengabdian kita kepada NKRI. Iya, dan kita harapkan juga konten-konten kreator di Indonesia bisa semakin profesional, kualitasnya juga lebih baik ya, dan memang bisa dijadikan salah satu sumber ekonomi kreatif. Sangat. Bukan karena untuk pribadinya aja, untuk orang lain juga deh. Iya, apalagi sekarang dengan perekonomian seperti ini, PHK di mana-mana, ya kita jadi alternatif. Bisa menjadikan ini lapangan kerja yang alternatif, tapi memang harus ini betul-betul kreatif dan konsisten dan memberikan konten-konten yang diminati dan disukai tentu saja secara positif. Bang Helmy, terima kasih banyak. Saya terima kasih sudah diundang. Terima kasih. Iya, dan demikian Insight with Desi Anwar kali ini. Jangan lupa Anda juga dapat menyaksikan tayangan ini di cnnindonesia.com dan juga di YouTube CNN Indonesia Insight with Desi Anwar. Sampai jumpa, stay safe. Bye-bye.